Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aji Saputra. Saya dari kelas 04 LPLP 008 dengan mata kuliah PAK atau pengantar aplikasi komputer dengan dosen pengampu yaitu Bu Intan Kumalasari. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas tambahan dari pengantar aplikasi komputer yang bertujuan untuk mengganti ketidakhadiran satu kali selama satu semester di mata kuliah pengantar aplikasi komputer yaitu 3 SKS atau 21 pertemuan. Dengan menjawab empat soal yaitu soal pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang AI atau kecerdasan buatan. AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada bidang mesin dan sistem yang mampu meniru atau melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan buatan. Tujuan utama AI adalah membuat mesin mampu belajar, berpikir, dan mengambil keputusan seperti manusia. Adapun beberapa pendekatan dalam perkembangan AI termasuk 1. AI konvensional. Pendekatan ini melibatkan penggunaan aturan dan logika formal yang mengembangkan sistem yang dapat mengambil keputusan berdasarkan input yang diberikan. Metode ini sering digunakan dalam sistem pakar dan pengolahan bahasa alami. Yang kedua ada machine learning. Pendekatan ini melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik untuk mengajarkan mesin agar dapat belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Ini termasuk pembelajaran terawasi atau supervised learning, pembelajaran yang tak terawasi atau unsupervised learning, dan pembelajaran penguatan reinforcement learning. Yang ketiga ada deep learning. Ia adalah subbidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang mendalam, deep neural network, untuk melakukan proses dan menganalisis data. Deep learning telah mencapai kemajuan besar dalam pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan bidang-bidang lain yang memerlukan pemahaman yang kompleks dari data yang terstruktur. Adapun beberapa aplikasi yang meliputi AI yaitu 1. Pemrosesan bahasa alami, 2. Visi komputer, 3. Mobil otonom atau mobile otonom, 4. Sistem rekomendasi, yang kelima adalah ada pengolahan data, yang keenam ada robotika. Dan untuk soal yang kedua yaitu sebutkan contoh-contoh AI yang kamu ketahui, sebutkan dan jelaskan. Contoh-contoh AI yaitu sebagai berikut. 1. Asisten virtual. Contoh asisten virtual seperti Siri dari Apple, Google Assistant, dan Amazon Alexa. Yang kedua ada kendaraan otonom. Contoh dari kendaraan otonom adalah Google yang sekarang atau Waymo. Mobil-mobil ini menggunakan sensor algoritma AI untuk mengidentifikasikan objek di sekitarnya, mengambil keputusan dalam berkendara, dan beroperasi tanpa perlu pengemudi manusia. Yang ketiga ada sistem rekomendasi. Contoh sistem rekomendasi ini termasuk Netflix, Spotify, dan Amazon. Yang keempat ada chatbot. Chatbot adalah program komputer yang berinteraksi dengan manusia melalui percakapan. Mereka menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memahami pernyataan dan memberikan jawaban yang relevan. Contoh chatbot yaitu termasuk ChatGPT atau dari OpenAI dan Siri dari Apple. Yang kelima ada deteksi penipuan. AI digunakan dalam sistem deteksi penipuan untuk mengidentifikasi pola dan anomali dalam data transaksi. Contohnya adalah penggunaan AI oleh perusahaan kartu kredit dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan memblokir transaksi yang mungkin merupakan penipuan. Yang keenam adalah ada pengenalan wajah. Contoh pengenalan wajah adalah teknologi Face ID di iPhone atau sistem pengawasan yang menggunakan kamera untuk mengidentifikasi individu berdasarkan fitur wajah mereka. Yang ketujuh ada pemahaman otomatis. Layanan pemahaman otomatis seperti Google Translate menggunakan AI untuk menganalisis dan menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Yang kedelapan adalah analisis sentimen. Ia digunakan untuk menganalisis sentimen atau pendapat orang dalam teks atau data sosial media. Ini dapat membantu perusahaan memahami opini dan tanggapan
pelanggan terhadap produk atau layanan mereka. Untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan dampak buruk dan baiknya sebagai akibat dari adanya AI. Jawabannya adalah AI memiliki dampak buruk yang signifikan dan dalam aspek kehidupan kita. Berikut adalah beberapa contoh dampak buruk dari AI. Pertama, dampak buruknya yaitu penggantian pekerjaan. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam sektor pekerjaan yang dapat dilakukan secara otomatis oleh AI, seperti pekerjaan jalur produksi atau layanan pelanggan, dapat mengakibatkan pengangguran bagi orang banyak. Yang kedua, ada ketidakamanan data. AI membutuhkan data yang besar dan kompleks untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Ini berarti bahwa data pribadi kita seringkali dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh sistem AI. Risiko kebocoran data atau penyalahgunaan data dapat meningkat dengan berkembangnya penggunaan AI. Yang ketiga adalah biasnya algoritma. Ia dapat menghasilkan bias dalam pengambilan keputusan. Algoritma yang digunakan dalam AI didasarkan pada data yang dikumpulkan, dan jika data tersebut berasal dari sumber yang tidak adil atau memiliki bias, maka AI juga memiliki bias yang sama. Ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif dari AI adalah satu, kemajuan dalam pelayanan kesehatan. AI dapat digunakan dalam diagnosis penyakit dan penemuan obat baru. Yang kedua ada efisiensi dan produktivitas. Ia dapat meningkatkan efisiensi dalam banyak industri dalam proses produksi. Ia dapat memantau dan mengoptimalkan aliran kerja untuk mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas. Di bidang layanan pelanggan, chatbot AI memberikan respons cepat dan akurat kepada pelanggan, menghemat waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, peningkatan keamanan. AI dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam berbagai bidang, misalnya dalam keamanan cyber. AI dapat mengidentifikasikan serangan cyber dan mencegah keamanan secara real time. Yang keempat ada kemajuan penelitian dan inovasi. AI dapat membantu dalam penelitian dan inovasi di berbagai bidang. Ia dapat digunakan untuk menganalisis data besar, mengidentifikasi pola, dan membantu dalam penemuan baru. Ia dapat mempercepat kemajuan ilmiah dan teknologi dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk soal keempat adalah untuk mata kuliah PAK atau pengantar aplikasi komputer, bab mana yang menurut kamu mudah dan sulit? Tolong jelaskan. Jawabannya itu menurut saya bab yang mudah dipahami yaitu bab yang sulit dipahami yaitu tentang bab mail merge, tentang membuat undangan ke beberapa orang dalam suatu perusahaan. Dan yang mudah dipahami menurut saya ialah tentang bab tugas formula dasar, karena bab ini hanya memasukkan sebuah rumus dan menghitung data angka yang sudah ada di dalam bentuk Excel. Kesimpulan dalam mata kuliah PAK ini atau kesimpulan saya yaitu mengajarkan tentang fungsi software atau aplikasi yang ada pada komputer, bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang penggunaan dan aplikasi komputer dalam berbagai bidang yang mencakup pada bidang tertentu, yaitu seperti 1. Pengenalan komputer, 2. Pengolahan kata atau word processing, 3. Pengolahan presentasi atau presentation, yang keempat ada spreadsheet, yang keenam ada penggunaan internet atau using internet, yang keenam ada pengolahan file, 7 ada pengenalan database, dan ke-8 ada sistem security atau keamanan komputer. Mungkin segitu saja dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.